present. Halo, assalamualaikum anak-anakku yang hebat kelas 3 dimanapun kalian berada. Ya, kita ketemu lagi dengan Pak Guru kalian ya, Pak Guru Chandra. Ya, kali ini kita akan belajar tentang PPKN. Tema 3, subtema yang pertama. Ya, tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga apa yang nanti Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Ya, kita kembali ke pelajaran ya. Kompetensi dasar atau KD yang harus kalian capai adalah KD 3.1, yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1 atau keterampilan menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dengan melakukan praktek musyawarah, kalian mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan musyawarah dengan tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan seputar musyawarah, kalian dapat menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah dengan tepat. Nah, kita akan belajar tentang musyawarah. Nah, ini dalam hidup bersama di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, sering terjadi perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, karena kita adalah manusia ya. Manusia itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Pasti akan berbeda dengan pendapatnya orang lain. Perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar. Perbedaan pendapat harus diselesaikan dengan cara demokratis. Salah satu cara demokratis tersebut adalah dengan musyawarah. Nah, kita akan belajar tentang musyawarah. Musyawarah itu apa? Musyawarah adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan. Tujuannya dari bermusyawarah adalah untuk menyatukan pendapat dari kepentingan yang berbeda. Nah, karena kita pendapatnya berbeda-beda, maka perlu dilakukan musyawarah. Banyak masalah yang bisa kita musyawarahkan. Contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Nah, kalau kalian tidak ada pandemi ya, kalian masuk seperti biasa di semester awal itu pasti ada pemilihan ketua kelas. Nah, dengan cara musyawarah. Pemilihan ketua RT juga dilakukan musyawarah. Terus bermusyawarah menentukan tempat rekreasi untuk liburan sekolah nanti. Nah, itu juga harus dilakukan musyawarah. Belum tentu kesepakatannya itu bisa sama tempat liburannya. Misalnya kamu pengen ke pantai, adikmu pengen ke gunung. Nah, itu kan berbeda-beda. Makanya perlu dilakukan musyawarah. Musyawarah itu diatur oleh seorang pemimpin yang bertugas mengarahkan pembicaraan dan pengambilan keputusan. Jadi ada seorang pemimpin yang memimpin jalannya musyawarah. Mula-mula pemimpin musyawarah itu menyampaikan masalah yang akan dibicarakan. Kemudian peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Semua pendapat dan usul itu ditampung, kemudian dipikirkan dan ditimbang mana yang paling baik untuk semuanya. Kalau semua yang hadir sepakat, maka itu disebut dengan mufakat. Tapi jika yang hadir itu ada yang tidak sepakat, maka dilakukan pemungutan suara. Ya, diambil suara yang paling banyak. Dari pemungutan suara ini didapatkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu tadi ya. Keputusan inilah yang nantinya dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah. Dengan musyawarah, masalah bisa diselesaikan baik-baik. Dengan cara demikian diharapkan kerukunan akan selalu terjaga.
Musyawarah sangat diperlukan dalam hidup bersama. Nah, makanya kalau ada permasalahan, baik itu di keluarga, di sekolah atau di masyarakat, hendaknya diputuskan dengan cara musyawarah. Syukur-syukur sudah langsung mufakat. Nah, kalau tidak mufakat, maka dilakukan pemungutan suara atau diambil suara yang paling banyak. Suara yang tidak menang atau yang kalah itu harus legowo, harus menerima apa yang dihasilkan dari musyawarah tadi. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Aturan-aturan dalam bermusyawarah. Aturannya seperti apa ya? Nah, itu beberapa aturan yang harus dipatuhi ketika bermusyawarah adalah nih, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak ya. Jadi kehendakmu apa dipaksakan ke orang lain itu tidak boleh. Dalam bermusyawarah itu tidak boleh seperti itu. Itu namanya memaksakan keinginan sendiri atau memaksakan kehendakmu sendiri. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua, setiap pendapat harus dihargai ya. Kamu harus menghargai pendapat orang lain yang sedang usul atau sedang berpendapat. Nah, makanya itu sikap yang paling bagus, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, semua orang itu berhak menyampaikan pendapatnya. Kamu misalnya ada rapat keluarga, kamu menyampaikan pendapatnya. Kakakmu menyampaikan pendapatnya. Adiknya juga seperti itu. Ya, ayah, ibu juga berpendapat. Semua orang berhak menyampaikan pendapat. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, itu. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Jangan sampai dihalang-halangi, oh itu jangan berpendapat. Nah, tidak boleh ya. Semua orang itu punya haknya untuk berpendapat atau menyampaikan pendapat. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan orang lain. Nah, misalnya kalau ada yang sedang berpendapat, kamu potong. Udah cukup seperti itu. Nah, tidak boleh ya. Harus dilanjutkan sampai selesai karena itu adalah hak untuk menyampaikan pendapat dalam bermusyawarah. Terus yang keenam, bila akan berpendapat, mengacungkan jari terlebih dahulu. Sama ya, kalau kalian di kelas, kalau ingin bertanya, harus acungkan dulu, acungkan jari. Ya, jangan lupa. Di musyawarah juga seperti itu. Di musyawarah juga harus mengacungkan jari kalau mau berpendapat atau mau usul. Nah, nomor 7, menyampaikan pendapat dengan sopan, singkat, dan jelas ya. Dalam berpendapat itu harus dengan sopan, tidak boleh marah-marah. Nah, dan juga tidak boleh muter-muter, tidak jelas arahnya kemana ya, harus singkat dan jelas. Seperti itu. Berikutnya, dasar bagi dilaksanakannya musyawarah. Nah, ini dasarnya apa ya dilaksanakannya musyawarah? Ya, coba kita lihat. Yang pertama, dasarnya adalah setiap manusia itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Kamu punya pemikiran mau liburan ke pantai, adikmu punya pemikiran mau liburan ke gunung misalnya, itu berbeda-beda. Makanya harus dilakukan musyawarah. Yang kedua, suatu masalah akan lebih baik jika dipecahkan secara bersama. Nah, kalau ada masalah lebih baik dipecahkan bareng-bareng. Kalau dipecahkan sendiri kadang tidak pas. Nah, ya, karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita tidak pikirkan. Makanya harus dilakukan musyawarah. Yang ketiga, hasil pemikiran orang banyak itu akan lebih baik daripada hasil pemikiran sendiri. Nah, itu ya, seperti tadi. Kita kalau memutuskan masalah sendirian itu kadang baik bagi kita sendiri, tapi belum tentu bagi orang lain. Makanya dilakukan musyawarah agar menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk semuanya. Itu. Nomor 4, tanpa melalui musyawarah, banyak orang yang terpaksa melaksanakan hasil keputusan. Nah, ini kalau misalnya keputusan dilakukan secara sendiri, misalnya ayahmu sebagai ketua RT memutuskan sendiri. Nah, kadang ada orang yang terpaksa lah bebok teman. Nah, seperti itu karena tidak bermusyawarah. Nah, makanya kalau ada apa-apa, ada masalah harus melakukan musyawarah. Ya, yang berikutnya, yang kelima, dengan bermusyawarah kita dapat mengetahui pemikiran atau pendapat setiap orang yang terlibat dalam musyawarah. Nah, jadi kita tahu, oh pendapatnya ini bagus. Nah, bisa dipertimbangkan. Oh pendapatnya ini
kurang bagus karena mementingkan kepentingan sendiri. Nah, jadi kita tahu mana yang berpendapatnya bagus, mana yang berpendapatnya asal-asalan. Nah, itu adalah dasar dilaksanakannya musyawarah. Berikutnya, musyawarah itu dilakukan satu untuk kepentingan bersama, ya. Jangan sampai kita ada kepentingan sendiri, ada kepentingan individu. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Terus yang kedua, dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, kalau misalnya kita bermusyawarah itu menggunakan akal sehat, jangan gontok-gontokan, jangan sambil marah-marahan. Nah, ya, seperti itu. Terus kemudian, yang ketiga, dengan iktikad atau niat yang baik untuk mencari kesepakatan yang baik dan benar, ya. Dalam bermusyawarah itu harus punya niatan yang baik. Jangan sampai niatan yang tidak baik, contohnya untuk menghancurkan atau untuk niat jahat yang lainnya, ya, tidak boleh seperti itu. Yang keempat, dengan penuh semangat kekeluargaan. Nah, harus punya semangat kekeluargaan gitu. Yang kelima, dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Saya pengennya seperti ini, kamu juga harus seperti itu. Ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh memaksakan kehendak. Terus yang keenam, dengan sikap menghargai setiap pendapat yang dikemukakan oleh anggota musyawarah. Nah, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam mengajukan usul atau dalam usul, ya, kalian harus menghargai pendapatnya orang lain. Jangan sampai mengolok-olok, jangan sampai mencemooh seperti itu. Hasil musyawarah itu harus diterima sebagai keputusan bersama. Terus yang kedua, harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, keputusannya itu harus dilaksanakan dengan baik, ya, karena itu adalah keputusan bersama. Tidak boleh males-malesan, itu sudah hasil keputusan bersama. Yang ketiga, harus didukung oleh semua peserta musyawarah. Hasil musyawarah itu harus didukung oleh semua peserta musyawarah. Jangan yang mendukung itu adalah segelintir orang. Nah, harus didukung oleh semua peserta musyawarah. Nah, sekarang adalah manfaat musyawarah. Apa itu manfaat musyawarah? Yang pertama adalah memecahkan masalah yang belum terpecahkan. Nah, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, dapat berlatih untuk menyuarakan pendapat. Nah, kalian walaupun masih kecil, ya, harus berani mengutarakan pendapatnya. Saya pengen seperti ini, bagaimana Bapak, bagaimana Ibu, ya. Harus mulai sekarang sudah berani berpendapat sendiri. Nah, itu. Yang ketiga adalah menghargai orang lain. Nah, dengan bermusyawarah kalian akan terbiasa untuk menghargai orang lain, ya. Tidak malah melecehkan atau meremehkan orang lain. Nah, itu manfaat dari musyawarah. Yang keempat adalah memikirkan solusi untuk kepentingan bersama. Ya, itu adalah manfaat dari musyawarah. Ya, berikutnya. Nah, ternyata sudah selesai, ya, pembelajaran PPKN pada tema 3 subtema yang pertama. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru berikut ini. Yang pertama, sudah tadi di depan sudah dijelaskan, ya. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? Nah, tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, apa tujuan dari musyawarah? Yang ketiga, apa tugas dari seorang pemimpin dalam musyawarah? Nah, tadi sudah dijelaskan, ya. Tugas seorang pemimpin adalah seperti apa? Yang keempat, sebutkan 3 aturan yang harus dipatuhi dalam bermusyawarah. Yang kelima, sebutkan 3 hal yang tidak diperbolehkan dalam bermusyawarah. Kita tidak boleh apa, ya, seperti itu. Yang keenam, sebutkan 3 dasar dilaksanakannya musyawarah. Tadi sudah. Dasar dilaksanakannya musyawarah adalah apa, ya? Sudah ada. 7, sebutkan 3 contoh dari kegiatan bermusyawarah. Contohnya tadi apa? Musyawarah. Nah, baik di keluarga boleh, di sekolah boleh, atau di masyarakat. Contoh dari musyawarahnya apa, gitu, ya. Nomor 8, bila usulan tidak diterima dalam musyawarah, sikap kita yang baik adalah seperti apa?
9. Sebutkan 3 manfaat dari kita bermusyawarah. Manfaatnya apa? 10. Bagaimana cara kamu menghormati pendapat orang lain yang sedang memberi usul dalam musyawarah? Cara menghormatinya seperti apa? Nah, itu. Kalian tulis ya seperti biasa di buku tugas PPKN, kemudian jawab sesuai dengan apa yang Pak Guru ajarkan tadi. Nah, itu. Nanti suatu waktu tugas tersebut akan dikumpulkan dan dinilai sama Pak Guru. Nah, sekian dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran dari Pak Guru. Sampai ketemu di lain kesempatan dengan video pembelajaran dan tugas-tugas dari Pak Guru yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tonton terus video dari Pak Guru. Kalau belum jelas, bisa diulang lagi atau diputar lagi videonya dari Pak Guru. Begitu ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.